Astagfirullahaladzim. Ada sosok, kakinya banyak. Padahal siang ini nongol cuma sekilas langsung hilang. Astagfirullahaladzim. Cerita masyarakat di petilasan Kelampis Ireng ini. Ada beberapa orang yang mau ke sini, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ditemukanlah bajunya, celananya, dan peralatan yang lain. Masuk dimensi itu ternyata apa? Dulunya di sini tuh ada pohon, Gus. Pohonnya besar. Itu pohon Bedoro Namanya. Itu saking tuanya, ya itu kalau orang Jawa bilang mati ngurak. Sini kayak kerajaan, tapi ngadepnya ke selatan di situ. Kalau mimpi saya loh, itu nggak tahu. Masih ada Kanjeng Ratu itu. Ya mungkin saja, mungkin saja. Mas, yang Iya. pertama ditemukan yang mana dulu? Yang pertama, Masih inget nggak? Ini Gus. Ini yang pertama. Ini. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Astagfirullahaladzim. Ada sosok, kakinya banyak. Padahal siang ini nongol cuma sekilas langsung hilang. Astagfirullahaladzim. Woi. Banyak pasukannya. Oke. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP hadir di Ponorogo, tepatnya di petilasan Eyang Ismoyo Kelampis Ireng. Subhanallah. Ini gerbang utama menuju petilasan Eyang Ismoyo. Ini ada dua patung, dua patung kembar, ya, dimensi daripada Eyang Ismoyo yang dibentuk dengan berupa patung. Banyak filosofi yang saya dapatkan ya dari sosok beliau, yaitu Eyang Ismoyo. Tangannya patah ya di sini. Tadi saya sempat komunikasi dengan juru kunci yang ada di sini ya. Saya sudah diberikan kunci untuk bisa masuk ke lokasi ini atau meliput sendiri karena beliau sangat sibuk banget hari ini, gak bisa hadir. Makanya saya dikasih kunci untuk bisa membuka sendiri nih. Nah, untuk itu saya liputan sendiri nggak apa-apa. Setahu saya, sebisa saya, yang saya rasakan, yang saya lihat dengan mata batin, bahkan mungkin saya lihat dengan mata telanjang, saya akan informasikan kepada para GSP. Ayo ikutin terus Gus Soleh Pati Rono Rene Icut, yuk. Sudah dapat amanat, boleh dibuka dan boleh masuk. Udah, ya masuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah. Ish. Ya. Di lokasi ini tiba-tiba saya berhenti para GSP. Nah, ini ada pintu gerbang kedua. Tadi pertama sudah saya lewatin karena saya sudah dapat izin, sudah dapat mandat bisa masuk ke lokasi ini. Ternyata ini ada garis ya, bisa dikatakan portal gaib, dimensinya sudah berbeda. Mau masuk ke wilayah daripada kerajaan gaib yang dikuasai, yang dipimpin oleh Eyang Ismoyo atau Eyang Semar. Ini batas kedua. Masya Allah. Ini dijaga ya, sosok-sosok yang memang berkuasa di sini. Saya coba komunikasi dulu biar masuk ke alam atau dimensi lain. Tinggi besar, kanan dan kiri. Sosoknya membawa gada gini. Oke. Ternyata dipersilakan untuk masuk ke pintu yang ketiga. Ayo. Tadi ketika GSP berjalan menuju ke sini, di sebelah kanan saya itu kan ada sosok yang kakinya banyak. Ya, di belakangnya banyak sekali prajurit-prajurit masa lalu yang mengikuti. Ternyata dia ngasih isyarat ya. Di sini selain kerajaan gaib ada kerajaan hitam di samping kanan dan di samping kiri. Artinya apa? Ada kebaikan juga ada kejahatan. Sering kita mendengar cerita masyarakat di petilasan Kelampis Ireng ini. Ada beberapa orang yang mau ke sini, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ditemukanlah bajunya, celananya, dan peralatan yang lain. Masuk dimensi itu, ternyata apa? Mohon maaf, barangkali niatnya kurang baik, niatnya jahat, niatnya bermacam-macam. Sebelum sampai lokasi ini di Istana Gaib Eyang Semar, sudah dibawa oleh Istana Hitam yang tadi sempat nongol ketika GSP hadir di sini. Tuh bahayanya di sini. Maka ketika siapapun yang ke sini, tujuan apapun, jaga niatnya. Segala sesuatu harus didasari dengan niat yang baik-baik saja. Subhanallah. Nih, kalau saya rasakan, kalau saya lihat dengan mata batin dan sedikit saya bisa mengorek atau menerobos dengan mata telanjang. Subhanallah. Kelap-kelipnya terasa sekarang. Ya, berubah sedikit samar-samar tapi membaur dengan ya seperti membaur dengan dimensi itu, berubah ke alam yang nyata seperti itu nih. Indah banget, indah banget, Masya Allah, Subhanallah. Ini baru masuk ke pintu kedua dan menuju ke pintu ketiga. Kita lanjut lagi ke dimensi ketiga atau pintu ketiga. Nah, ini portal gaib ketiga atau dimensi ketiga. Subhanallah. Dijaga oleh sosok yang tinggi besar, dua, tapi berlapis-lapis. Ada berjejer, sosok itu terus menepi sampai sana.
Di sini juga sama, hampir sama, jumlahnya sama. Tapi di belakang itu ada sosok harimau yang sangat besar, kanan sama kiri. Badannya gemuk-gemuk. Kalau saya rasakan, di kanan sosok harimau yang putih, di kiri sosok harimau yang hitam. Ini pengawal daripada penjaga dua sosok yang tinggi besar yang tetap pakai gada. Saya coba komunikasi, dan komunikasi juga di sini. Ya, terdengar suara gaib bahwa kalau udah masuk dimensi yang ketiga, hati-hati, dijaga dari tim itu. Ya, jangan ngomong kotor, jangan ya memetik daun sembarangan. Ibaratnya kita bertamu harus menghargai yang kita tamui. Apalagi ini kerajaan gaib yang Ismoyo. Dipersilakan. Yuk. Subhanallah, Masya Allah. Ih, indah banget. Udah suasananya meskipun siang hari, tapi adem. Kayak kita masuk di ruangan yang AC. Enak banget, nyaman. Dan ternyata nih, gerbang gaibnya kelihatan nih. Tinggi banget ya. Gerbang gaibnya itu kalau diukur meteran ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 7 meter, sekitar 7 meter. Dan diameter dari kiri ke kanan ya 5 lah, sekitar 5. Jadi 5 atasnya 7. Udah pas itu. Oh. Saya ngerasa di sini nih Pak GSP nih. Kalau saya waktu kecil kan sering lihat wayang-wayang itu kan. Nah, ini sosok-sosok yang agak samar ya. Ternyata masih ada pintu gaib lagi atau portal gaib. Nah, oke, kita langsung telusuri, ayo. Nah, ini nih, karena aku ngerasa nesung ada hentakan ya ke dada saya, dek dek dek. Itu ini lebih kuat lagi energinya ya di pintu atau portal keempat dari gerbang istana Eyang Ismoyo. Nih, tadi udah saya ceritakan semua dari portal 1, portal gaib 2, portal gaib 3, dan portal gaib 4 ini. Sosoknya penunggunya ada beda. Selain ada sosok yang mendominasi yaitu tinggi besar, cuman diapit ya, cuman diapit oleh dayang-dayang. Dan itu selendangnya berwarna-warni. Semua tersenyum dengan indahnya. Subhanallah. Banyak banget. Dan itu kalau saya rasakan dan saya lihat mata batin itu berbentuk pernak-pernik dari emas, bermata berlian. Subhanallah. Ini tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba terbuka para GSP nih. Tadi kan saya komunikasi dulu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Sekarang enggak, langsung terbuka gini. Kayak lift gitu loh. Loh, ada suara-suara. Padahal nggak ada orang ini. Atau isyarat suruh masuk aja kali. Oke, ayo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini portal yang kelima
atau pintu gaib yang kelima. Pintunya nggak seluas tadi kita masuk ya, yang pintu ketiga tadi ya. Lebarnya itu kan sekitar 5 meter, dan atasnya ke atas itu sekitar 7. Ini enggak, ini cuman pintu kecil ya, kira-kira 1,5 meter sama 3 lah. Dan ini pintu gaib yang ke-5. Apa yang terakhir gimana? Oh iya, wah langsung tembus ini, berarti yang terakhir nih. Dijaga, oh dimensinya beda, dijaga seperti ada 5 punggawa 5. Oh, bisa dikatakan Pendowo Limo atau itu ya. Gagah-gagah, ganteng-ganteng, perkasa. Dan di sana ada, oh iya, kayak itu loh, yang saya pernah waktu kecil kan lihat wayang itu, ada kayak Punokawan itu, ada itu ya, ingat saya waktu kecil kayak sosoknya kayak Gareng gitu, Petro, oh Bagong 3 ya, oh jadi 4 ya. Pendawa 5 kan 5 sama 3, 4 sempat. Oh, ini dimensi lain nih. Nah, kita tinggal menemui Eyang Semarnya. Barangkali beliau sudah ada di lokasi pertapaan itu. Ayo. Dan ini nggak tertutup pintu gerbang yang terakhir, dan mewah banget. Cemerlang sampai mata itu kena imbasnya, kena biasnya itu loh, sampai belerang bahasa Jawanya itu. Subhanallah. Ayo masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gus. Iya, mohon maaf, saya Caplin Gus, yang tadi Gus telepon. Oh iya, saya juru kunci di sini. Oh, Masya Allah. Tadi nggak bisa nemuin langsung. Saya baru aja naik gunung itu, Gunung Gombak. Gunung Gombak. Oh, saya ngalap berkah di situ, Gus. Oh, iya. Sering bertapa berarti ini. Tak terawang ini nih. Mohon maaf, tadi nggak bisa nemuin langsung. Tadi kan Gus sudah telepon saya, saya kasih kuncinya, saya suruh masuk, sudah saya izinin. Itu nggak apa-apa. Oke, silahkan masuk, Gus. Ya, siap. Nanti dulu nih, masih ngos-ngosan saya ini. Iya, saya juga kok. Saya keburu ya? turun kok tadi. Oke. Bentar ya. Pakai mic dulu biar kedengeran, Mas. Oke. Sebentar, maaf. Oke. Loh, ini belum kenalan saya, maaf. Iya. Siapa namanya? Nama saya aslinya Indarto, Gus, tapi panggilannya Caplin gitu aja. Tapi kalau di keraton saya punya gelar Mas Ngabei Indarto Pujo Puspoko, Gus. Gitu. Iya, dari Keraton Solo. Alhamdulillah. Keturunan? Ya bukan, kita abdi dalam aja. Kita abdi dalam gitu. Mas Caplin, ketika tadi lagi ritual pertama di Gunung Gombak itu, dapat apa? Kita nggak cari apa-apa, Gus. Kita hanya ngalap berkah aja. Kita kirim doa sama leluhur-leluhur, yang khususnya yang cikal bakal, yang bau rekso di kota Ponorogo gitu aja kita. Di sana ada apa? Makam? Di sana ada makamnya, Gus. Makamnya Eyang Brotonegoro. Siapa? Beliau salah satu murid dari Pangeran Diponegoro. Beliau. Dan di sana ada makamnya Eyang Brotonegoro sama kudanya beliau, dan sama pekatik. Pekatik itu kalau orang Jawa pekatik ya, kalau bahasa Indonesia pekatik itu yang ngurusin kudanya beliau gitu. Yang ngasih makan, yang merawat, yang menjaga, itu pekatik kalau orang Jawa. Udah. Terus kalau ngomong-ngomong, ini kan saya sudah masuk ke dimensi ke-5 ini. Iya, oke. 1, 2, 3, 4, ini gerbang ke-5. Ternyata di sini ada petilasan. Petilasan, Gus. Ini petilasannya yang Ismoyo gitu. Silahkan kalau mau masuk. Oke, monggo. Ayo, Mas. Monggo. Mohon maaf saya pakainya kayak gini ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Tadi itu buru-buru. Yang penting udah sarapan kan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini petilasan Eyang Ismoyo. Mas Sablin, ini Iya. maksudnya apa ini? Ada bulatan ke sini nih. Ini hanya menggambarkan saja. Besok kalau ada anak cucu kita itu biar bisa cerita bahwasanya ini dibangunnya tahun 2002, Gus. 2002 bangun ini. Ya. Semua sama ini semuanya. Iya, Siti Inggil. Siti Inggil ya? Nah, Siti Inggil. Siti Inggil. Dulunya di sini itu ada pohon, Gus. Pohonnya besar. Itu pohon wedoro. Namanya. Itu saking tuanya ya, itu kalau orang Jawa bilang mati ngurak. Jadi kalau mati ngurak itu mati tidak dibunuh, tidak dipotong ya kan, itu mati dengan sendirinya karena saking tuanya pohon tersebut kan gitu. Nah, terus? Dan di sebelahnya sini dulu itu ada batunya, Gus. Nah, sekarang ini ditutup, karena ditutup itu ya mungkin ya itu suatu kode ya, bahasanya suatu kode, mungkin tidak boleh dipublikasikan kan gitu. Gitu aja. Iya. Terus ini yang datang ke sini tuh siapa aja dan tujuannya apa? Yang datang ke sini tuh dari mana-mana, Gus. Dari Amerika juga ada. Amerika. Iya, dari Malaysia juga ada. Suku mana itu, Kalimantan itu suku Dayak. Itu juga ada. Suku Baduy juga banyak itu di sana. Dari Sulawesi itu suku Toraja juga banyak itu datang ke sini. Biasanya kalau ke sini itu hanya ngalap berkah, Gus. Ngalap berkah. Mohon maaf pemirsa yang khususnya ada di channel Gus Solepati. Gus Solepati, saya klarifikasi bahwasanya tempat sini kalau di luar sana itu biasa dikenal tempat pesugihan, ya kan? Ini mohon maaf saya bertanggung jawab dengan kata saya, bahwasanya di sini itu bukan tempat untuk mencari pesugihan. Di sini hanya tempat untuk ngalap berkah, hanya tempat penyuwunan, ya kan? Kalau kita penyuwunan itu tetap sama yang kuasa kan, tapi kan hanya lantaran atau tempatnya itu kan berbeda-beda, kan gitu aja. Terus dikatakan petilasan Eyang Ismoyo. Itu ceritanya gimana ini? Ya menurut cerita dulu beliau itu pernah singgah di sini, Gus. Pernah singgah di sini gitu. Nah, itu sosok manusia atau memang itu gaib atau gimana? Kalau itu menurut Mas Sablin? menurut cerita itu hanya gaib, Gus. Karena Eyang Ismoyo itu siapa? Eyang Ismoyo kan zaman Kadewan ya, sebelum ada manusia, sebelum ada kita kan. Jadi kan nggak ada yang tahu. Itu kan sifatnya siri atau rahasia kan gitu ya. Gitu. Nah, Mas Sablin sendiri kan udah berapa tahun di sini nih? Saya di sini mulai 2005, baru 19 tahun saya di sini. 19 baru 19 tahun. Dan saya 24 jam di sini. Kebetulan waktu Gus Solepati ke sini saya tadi keluar gitu. Mohon maaf ya. Ada acara di Gunung Gumba tadi ya. Subhanallah. Nih Mas, yang sampean dapatkan di sini selama 19 tahun dirasakan, didapatkan apa? Pernah ketemu beliau atau mungkin dapat sesuatu yang aneh-aneh, yang misterius? Kalau yang saya dapat yang sampai sekarang itu hanya apa ya, berkah barokahnya luar biasa, Gus. Seperti apa? Sepertinya apa ya, contoh-contohnya ya kita kecukupan semuanya kok gitu ya, alhamdulillah ya kan. Entah itu dari mana itu ada aja gitu. Kalau sesuatu apa ya, kalau sesuatu ya, kalau pusaka-pusaka banyak lah saya dapat. Iya, cuman saya kan nggak minta dan saya nggak mau kayak itu, mohon maaf, narik-narik itu kan saya nggak suka. Bukan nggak suka, saya memang nggak bisa kan gitu. Tiba-tiba saya dikasih gitu. Pusakanya berbentuk apa, Mas? Itu ada yang berbentuk tombak gitu, ada, terus keris juga ada. Bahkan saya itu nggak tahu loh, Gus, itu pusaka itu jenisnya apa. Saya itu orang nol lah, orang bodoh kalau tentang pusaka ya. Dapatnya di mana? Di sini apa di? Tiba-tiba saya nyapu itu dapat gitu, tapi nggak tahu itu pusaka dari mana, nggak tahu. Mungkin kalau dari pengunjung ketinggalan kan nggak mungkin ya, nggak mungkinnya karena depan ada pagarnya, ada gerbangnya kan. Selalu ditutup ya? Iya kan, selalu tertutup. Walaupun saya ada di dalam sini ya saya tutup. Karena terkadang mohon maaf pemirsa, terkadang orang kesini hanya selfie, ya kan, hanya selfie gitu. Jadinya saya tuh terkadang bukannya saya nggak mau melayani lah. Di sini kan tempatnya leluhur lah. Tapi kalau datang ke sini tuh jangan hanya selfie lah. Kita kirim doa sebisanya ya kan. Apapun yang terjadi beliau kan leluhur kita juga ya kan. Eyang Ismoyo, sing bau reksa tanah Jawa, ya kan. Subhanallah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, apakah kita berdoa dulu atau gimana ini?
Boleh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Rahayu. Subhanallah. Tadi ketika doa terus ada angin ser. Iya. Gimana itu menurut beliau datang kan kita sebutnya kan. Sembah bekti kula dumateng Eyang Ismoyo gitu. Terus beliau ya menyaksikan perbincangan kita, maka dari itu kan saya nggak berani cerita tentang beliau, takutnya kita salah ya. Biarin orang-orang yang mau menceritakan beliau silahkan, itu hak mereka ya kan. Tapi saya pribadi nggak berani Gus, takutnya saya salah gitu aja. Mas Sapin apa mungkin sering ditemuin? Kalau ditemuin nggak pernah Gus, nggak pernah sama sekali. Tapi kalau cuman lewat mimpi, bahkan lewat suara, gitu saya sering Gus, sering sekali. Sering gitu. Kalau mimpi seperti apa pertemuan? Kalau mimpi ya hanya nggak kelihatan jelas Gus, hanya samar-samar gitu. Karena semar itu samar gitu. Ya nggak tahu itu, maksudnya kan kelihatannya samar-samar, nggak jelas seperti saya melihat Gus kalau nggak gitu. Samar-samar. Terus ada petua apa itu? Kalau petua tua itu ya pesan-pesan khususnya untuk saya pribadi Gus itu. Saya itu untuk saya pribadi lah, dan saya pribadi sama keluarga gitu aja. Mas Sapin, tadi kan cerita sering menemukan pusaka, ada tombak macam-macam. Sekarang masih ada? Sekarang ada Gus. Di sini ada kok. Di sini? Taruh di sini? Iya. Sekarang masih ada. Ini pasti penasaran nih. Tapi saya nggak tahu Gus itu pusaka jenisnya apa. Kan ada jenisnya macam-macam ya pusaka itu. Tombak-tombak sejenis apa, kalau keris-keris apa kan saya itu kurang paham kalau masalah itu. Karena saya ya memang saya orang bodoh gitu loh. Nanti bisa diliput kan? Bisa Gus, bisa. Nah, sebelum kita penasaran dengan pusaka-pusaka yang ditemuin oleh Mas Sapin, saya tanya ini Mas. Iya. Ini maksudnya apa ini? Ini kan ada wayang kayak apa itu Mas? Ini itu kan kalau orang Jawa bilang kan gunungan ya Gus ya. Gunungan. Iya. Jadi kan artinya gimana itu Mas? Kalau gunungan itu kalau artinya apa ya? Itu kan versi orang masing-masing ya kalau menjelaskan ya. Versi orang itu kan masing-masing kan gitu. Subhanallah, Mas. Di sini saya merasakan auranya sangat luar biasa. Adem, ayem, tentram. Iya. Udah jadi satu Gus ya. Kayak masuk istana bener-bener. Iya. Apa itu? Luar biasa. Suasananya indah banget. Luar biasa. Pernah nggak mimpi kayak kerajaan di sini tuh Mas sampai? Pernah. Saya mimpi itu di sini kayak kerajaan, tapi ngadepnya ke selatan Gus gitu. Kalau mimpi saya loh, berarti itu nggak tahu. Masih ada hubungannya sama Kanjeng Ratu itu? Ya mungkin saja. Bahkan teman-teman itu kalau di sini itu sering Gus nampak itu ada seorang sosok wanita, rambutnya panjang itu, terus katanya ada yang pakai baju hitam. Ada yang lagi beda orang bajunya hijau kan gitu. Itu sering tiba-tiba dia tanya, Mas itu siapa cewek? Loh cewek mana cewek? Saya kan nggak kelihatan, yang kelihatan kan mereka kan gitu. Tapi terkadang saya sendiri melihat sendiri gitu, saya sendiri. Cantik? Ya cantik Gus, cantik. Istri saya aja kalah cantik. Subhanallah. Ini mohon maaf Gus, saya pakaian saya kayak gini tadi keburu-buru ya, mohon maaf. Nanti saya mohon maaf untuk pemirsa, saya sudah mohon maaf atas pakaian saya, jangan sampai ada yang tersinggung ya. Nanti apabila ada yang komen, bahkan ada yang netizen masuk, saya sebelumnya sudah mohon maaf. Saya sudah mohon maaf. Udah saya bilangin tadi, ketika opening ya. Ini saya sudah serahin mandat bisa masuk ke sini karena beliau lagi sibuk, saya bilang gitu, makanya buka keklek, saya masuk. Nah, masih untung bisa nemuin saya di sini untuk jadi narasumber kan, untuk liputan ini. Alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah itu kehendak Allah Gus. Kita dipertemukan. Buru-buru nih pada guys, maka beliau pakainya ya. Iya pakainya kayak seadanya. Langsung aja ke sini karena ngejar saya waktu. Takutnya saya buru pulang. Mohon maaf ya. Ya udah Gus, ada lagi yang perlu ini maksudnya apa ini Mas? Ada kendi ya? Ini dari tamu Gus. Maksudnya tamu itu tamu tiba-tiba sini bawa, cuman gitu aja. Ini jadi kalau saya pribadi nggak ada maksudnya. Jadi ada tamu yang kesini bawa kendi ditaruh sini ya kan, nggak apa-apa kan, nggak merusak sifatnya ya kan, nggak apa-apa. Ya barangkali kendi ini bermanfaat Kak. Buat saudara-saudara kita yang mau pengunjung itu kan barangkali ya kita nggak tahu kan gitu. Oke, saya tanya ada dua nih. Yang pertama siapa aja yang pernah ke sini, mungkin pejabat atau karena
saya denger kan kalau pengen pangkatnya naik kayak gitu kan. Itu yang kedua. Pernah nggak juga ada yang minta pesugihan? Tadi kan pernah nggak gitu kan? Iya. Bisa dijawab, Mas. Iya, oke. Kalau pejabat banyak Gus yang sini. Apalagi ini tahun politik Gus. Wow. Ini para calon dewan itu banyak yang ke sini dari berbagai kota lah. Iya. Ada yang dari Banyuwangi, dari Jember, dari Malang ya kan. Dari Pacitan, Ponorogo sendiri juga banyak, yang dari Jakarta, dari Lampung juga banyak kok. Malam tadi ya ke sini. Kalau ke sini itu nggak harus malam, Gus. Itu relatif lah. Oke. Kan relatif karena kan rumah beliau kan jauh-jauh lah. Berarti tujuannya ke sini Hanya berkah, minta supaya berkah, ngalah berkah biar apa tujuannya tercapai gitu aja. Barangkali ada yang itu belum lama pilkades serentak itu juga banyak yang ke sini gitu. Terus sampai kan jadi juru kunci nih. Oh, kan ada yang, Mas, saya minta sugih misalnya. Ada nggak? Iya, gitu? ada, banyak. Itu terkadang saya tuh nggak habis pikir, Gus. Kok orang kalau susah ke sini ya, tapi kalau di saat dia seneng, dia nggak mau ke sini. Nggak mau ke sini, kemana? Nggak tahu. Tapi kalau di saat susah ke sini, minta pesugihan ya. Kok beliau itu nggak mikirnya, kan harusnya mikirnya panjang ya. Kalau memang benar-benar di sini tempat pesugihan, seharusnya saya ya yang sugih ya, yang merawat tiap hari saya. Iya kan? Iya. Suka duka saya di sini, ya kan? Walaupun saya seneng saya di sini, ya kan? Walaupun susah saya di sini. Saya tuh heran nih sama pengunjung ya. Main logika ya. Main logika aja. Kok tiba-tiba kalau susah ke sini, kalau sedang seneng nggak ke sini, itu ke luar negeri. Naudzubillah min dzalik ya. Aduh, yang namanya orang ya. Subhanallah. Kalau memang di sini tempat pesugihan loh, saya tiap hari nyapu di sini, ya kan, merawat di sini. Makanya saya klarifikasi sekali lagi, di sini bukan tempat untuk pesugihan. Di sini hanya tempat ngalah berkah gitu aja. Oke, Mas. Iya. Boleh ditunjukin dibawa ke sini atau kita ke sana? Dibawa ke sini aja nggak apa-apa karena bawa ke sini aja. Ini paling seru ini. Mas Sapin mau ngambil beberapa pusaka yang didapatkan di lokasi ini. Tapi mohon maaf, saya jelaskan sekali lagi. Saya nggak tahu itu jenis pusakanya apa ya, Gus. Mungkin kan Gus Solepati yang paham ya tentang pusaka ya. Malah justru saya alhamdulillah kebetulan ada mungkin Gus Solepati bisa menjelaskan ini pusaka jenis apa itu buat pengalaman buat saya gitu aja. Siap. Ya. Kalau saya tahu, kalau nggak tahu tetap ini apa ya, ini pusaka. Insya Allah tahu. Ya udah. Oke, mau dicek dulu sebentar. Oke, tak tungguin. Oke. Sama Mas Sapin nih. Bentar, Gus. Wah, ini nih sing tuwenang, Gus. Subhanallah. Kok mencorong-mencorong dari sini, Mas, kelihatan, Mas. Mohon maaf, ini Gus yang dapat dari sini. Tapi saya nggak tahu, Gus, ini jenisnya apa, saya nggak tahu kok. Wah. Tadi mencorong kok sekarang gelap, Mas, ini, Mas. Iya, mungkin pakai kacamata, Gus ya. Wah, iya ternyata. Iya nih, mencorong lagi nih, subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5. Loh. Sebenarnya banyak, Gus, sebenarnya banyak. Yang di sini hanya ini kok. Kok pas 5? Pas tadi saya masuk itu kan ada portal gaib 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata betul. Di sini juga 5 ya mungkin. Apa ini maknanya nih, filosofinya? Ya nggak tahu. Mungkin Gus Solepati yang bisa jelasin. Mas, yang pertama ditemukan yang mana dulu nih, Mas? Yang pertama masih inget nggak? Ini Gus. Ini yang pertama. Ini saya beli nih ya wadahnya ini. Jadi pas nemu itu cuman kerja doang ya? Kerja doang. Ini kan namanya warangka ya? Warangka, Gus. Mohon maaf, bisa sambil rokok, Gus? Boleh, nggak apa-apa ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini, Gus. Saya bikin tokat komando ini. Ini yang kedua. Dan ini saya lihat semua benda-benda kuno dari kerajaan masa lalu. Tiba-tiba dari situ gitu, Gus. Waktu saya nyapu pagi-pagi itu. Ini yang bau Rexon yang ada di sini, beliau menamakan Ki Ireng. Ki Ireng gitu. Manifestasi daripada Mbah Gimbal yang pakaiannya selalu hitam itu beliau. Makanya ini Ki Ireng.